Ini part ke-16 membaca buku Alibaba, halaman ke-82. Bagaimana topik utama diseleksi? Setelah kursus pelatihan menjadi sepenuhnya daring, dimungkinkan untuk melihat kursus-kursus mana yang terbaik dalam penerimaan, kemudian menyeleksi salah satunya untuk mendapatkan jumlah klik tertinggi. Ini memungkinkan universitas menemukan bahasan mana yang paling menarik perhatian para pemilik toko. Secara berkala, Universitas tahu bahwa akan mengirimkan kuesioner kepada para mahasiswa, menanyakan pendapat mereka tentang berbagai kursus. Para mahasiswa akan menyampaikan topik mana yang mungkin diperlukan. Dengan demikian, dapat mengundang respon para pengajar yang bersedia membagi pengalaman. Bagaimana memberi insentif agar vendor bersedia membagi pengalaman mereka? Ketika membaca ini mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa para pemilik toko tahu mau membagikan pengalaman mereka? Apakah mereka tidak khawatir akan kelaparan sebagai pengajar jika mereka mengajarkan segala yang mereka tahu kepada para mahasiswa? Mengenai masalah ini, para anggota tim pelatihan beranggapan bahwa keterbukaan dan kesediaan berbagi adalah sendi platform Alibaba. Prinsip ini adalah bagian dari nilai-nilai inti Alibaba sejak semula. Setiap entitas yang memasuki ekosistem dagang L hanya bisa membuat bisnisnya tumbuh subur dengan pemahaman personal seutuhnya tentang prinsip-prinsip ini. Di samping itu, tidak seperti kompetisi daring, ukuran toko atau lokasi toko bukanlah faktor yang membatasi dalam kompetisi daring. Masing-masing merek punya kesempatan yang sama menurut syarat-syarat berkompetisi. Hasrat untuk berkomunikasi tiap-tiap toko Taobao sangat kuat, apalagi ketika dagang L baru saja dimulai. Setiap toko Taobao mempunyai perasaan yang kuat sendirian di luar sana. Jika toko-toko dalam lini bisnis yang sama tidak saling berkomunikasi, dengan mudah mereka bisa mulai merasa bahwa mereka sendirian di luar sana dalam pertempuran. Seiring waktu berlalu, mereka akan kehilangan desakan untuk menjadi kompetitif dan inovatif. Karena itulah toko-toko tersebut menyebut metode berbagi dan berkomunikasi Universitas Taobao. Orang-orang yang mengurusi jenis-jenis produk yang sama pada khususnya akan membentuk lingkaran komunikasi mereka sendiri. Hal itu bukan hanya membantu pertumbuhan bisnis mereka sendiri, tetapi juga memperkaya kehidupan mereka. Seperti kata mereka, membunuh dua burung dengan satu batu. Lebih dari itu, bisnis sharing tidak melibatkan konflik kepentingan langsung apapun. Orang tidak berusaha menahan diri ketika mereka berbagi informasi. Seiring waktu, ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat bermanfaat sesungguhnya. Tim dalam departemen penjualan vendor sama sekali tidak punya pengalaman sendiri, tetapi para anggota tim sangat tajam dalam menganalisis karakteristik bisnis daring maupun kebutuhan psikologis para vendor. Mereka mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi para vendor. Tentu saja, Tao punya serangkaian metode sendiri untuk memotivasi para vendor. Metode itu meliputi hal-hal berikut. 1. Tim mengizinkan siapa saja belajar gratis jika mereka sendiri bersedia membagi pengalaman. Inilah prinsip yang harus diikuti. Setiap pengajar yang memberikan sumbangan sangat besar diberi kursus gratis. Ini adalah bonus untuk berbagi pengalaman secara sukarela dengan orang lain. Seperti yang dikatakan Subona, penulis Inggris, ketika dua orang saling memberi sebuah apel, masing-masing hanya mendapatkan satu apel di tangan, tetapi ketika dua orang bertukar pikiran, masing-masing mempunyai ide, dua orang dalam kepalanya, semakin banyak orang membagi ide, semakin besar panennya. Berdasarkan sistem insentif ini, Universitas Taobao menarik ratusan ataupun ribuan vendor ke dalam sistem untuk bertindak sebagai pengajar. Kedua, kursus pelatihan luring terus populer di kalangan para vendor, dan alasannya adalah seperti pelatihan CEO dalam program-program MBA di sekolah-sekolah terkenal Tiongkok seperti Universitas Beijing, Akademi Tsinghua, Akademi Fudan, dan Jiao. Orang datang ke sana untuk belajar, tetapi yang lebih penting dari itu, mereka menggunakan platform ini untuk memperluas koneksi mereka dengan komunitas CEO lain. Mereka bertukar
pengalaman, mempelajari banyak hal, dan berteman. Universitas Taobao mengorganisasi jenis platform serupa dengan menyediakan peluang bagi para vendor untuk saling mengenal, semuanya demi mendorong pertumbuhan dagang L. Yang ketiga, selain kursus-kursus spesialis tertentu yang menarik bayaran, Universitas Taobao tidak membebani vendor dengan bayaran macam-macam. Misalnya iuran keanggotaan. Sampai saat ini kursus-kursus berbiaya hanya merupakan 20% dari seluruh kursus. Konsep halangan masuk sangat rendah memang sepenuhnya disengaja. Konsep ini menyediakan peluang bagi mereka yang benar-benar berniat meningkatkan operasi. Ketika departemen pelatihan vendor dibentuk, berbagai biaya manajemen dalam anggarannya ditutup langsung oleh Alibaba Group. Setelah kursus tingkat tinggi mulai menarik bayaran, keuntungan yang didapat dimasukkan dalam biaya operasional. Sejak awal sampai akhir, Universitas Taobao dipandang sebagai penyebar pendidikan. Tujuan utamanya tidak pernah untuk mencari keuntungan. Jika perusahaan ingin tumbuh, kepala perusahaan harus tumbuh terlebih dahulu. Memelihara filsafat ini memungkinkan Universitas Taobao memotivasi semakin banyak vendor untuk berpartisipasi dengan penuh semangat dalam lingkaran bagi kesejahteraan dan pertumbuhan bersama. Alasan inti utama bagi kesuksesan Universitas Taobao, seperti kata pepatah, jika Anda tidak punya labu untuk disiplin dan Anda ingin menggambarkan sebuah labu, yang harus Anda lakukan adalah membuat garis satu demi satu, tanpa sedikit pun cetak biru yang bisa dipakai sebagai rujukan. Para anggota tim pelatihan Universitas Taobao menjadikan tanah platform Taobao semakin subur setiap hari, mulai dari menyamai benih sampai mengairi hingga memangkasi yang tidak perlu sampai panen. Universitas Taobao mendukung apa saja yang akan membantu bibit tumbuh. Hal di masa lalu yang paling membanggakan pada anggota tim saat ini, mereka adalah tidak takut menciptakan hal-hal baru. Tim tidak mendefinisikan peraturan atau regulasi apapun, tetapi justru mengizinkan para vendor tumbuh dengan bebas, sehingga setiap anggota tim Universitas Taobao bersedia melakukan eksperimen dan membuat terobosan. Dalam departemen ini, indikator kinerja utama key performance indicator tidak bisa benar-benar dikuantifikasi. Upaya-upaya yang dilakukan tim membuahkan pengayaan seluruh platform Taobao dan berjuta-juta vendornya. Tim itu sendiri merasa bahwa Taobao adalah sebuah departemen yang diciptakan bagi kemaslahatan semua orang, sehingga sumber kebahagiaan dan rasa pencapaian mereka berasal dari setiap vendor. Dari pelatihan yang terkonsentrasi pada kursus luring menuju transformasi langsung kursus daring, dari penyeleksian para pengajar menuju penetapan metode-metode evaluasi dan mekanisme motivasi. Dalam tahun-tahun awal, setiap langkah yang ditempuh Taobao memberikan tantangan bagi dirinya sendiri maupun penemuan yang mengesankan dan berani. Tentu saja persis Alibaba yang menghadapi pergolakan dan kemunduran ketika tumbuh, Universitas Taobao tidak selalu berlayar mulus dengan angin yang mendorongnya dari belakang. Karena penekanan kritis masing-masing periode bisnis dan masing-masing tahun berbeda, dan karena energi tim terbatas, maka tidak terelakkan jika beberapa proyek harus ditinggalkan atau dialihkan ke perusahaan lain. Misalnya, pelatihan dasar kini dilakukan oleh sebuah perusahaan spesialis pelatihan, sementara Universitas Taobao berfokus semata-mata pada pelatihan perusahaan. Seringkali sungguh mengecewakan harus meninggalkan sesuatu, akan tetapi kesediaan orang-orang ahli untuk melakukan ini, untuk berlaku selektif selama bertahun-tahun, untuk meloloskan diri dari kekangan, dan untuk terus-menerus berinovasi, tepatnya semua itulah yang memungkinkan mereka tetap berada di garis depan sepanjang waktu. Status mereka sebagai pemimpin tidak pernah berubah. Mereka sangat piawai dalam refleksi intern. Setelah segala macam pelatihan, mereka melakukan analisis terkuantifikasi atas indikator-indikator spesifik yang membantu memutuskan bagaimana meningkatkan pelatihan di masa mendatang, seperti jumlah pelatihan
transaksi dan pasca transaksi, perubahan-perubahan dalam evaluasi konsumen dan lain sebagainya. Sulit menyembunyikan luapan kegembiraan di mata orang-orang ahli ketika dia menemukan bahwa metode-metode pelatihan sungguh-sungguh membuahkan hasil. Teori di balik pelatihan dagang L. Pertumbuhan dagang L menghadapi kebuntuan potensial. Hal itu terjadi ketika permintaan konsumen tumbuh terlalu cepat bagi kemampuan para vendor untuk mengimbangi perubahan sensitivitas pasar itu sendiri. Tugas fundamental Universitas Taobao adalah memastikan bahwa para vendor mampu mengimbangi laju kecepatan melalui segala macam pelatihan. Cara apa yang paling rasional dan efektif untuk melakukan itu? Dalam teori, tim yang bertanggung jawab atas pelatihan harus mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan dan pokok bahasan dalam pelatihan. Sebelum menyusun bahan-bahan, pelatihan dagang L harus memadukan realitas semua tingkat pengalaman ketika pelatihan itu berlangsung. Pelatihan itu harus menerapkan jenis dan model berbeda bagi tingkat pelatihan berbeda dan kepentingan spesifik para vendor yang berbeda pula. Dari deskripsi terdahulu bisa dilihat bahwa pelatihan spesialisasi semacam itu lebih banyak bertumpu daripada vendor lini pertama yang sukses membagikan pengalaman, analisis pasar dan evaluasi diri melalui pertukaran internal dan akumulasi bertahap mode pelatihan. Para vendor sukses, yakni para pengajar pelatihan, adalah inti kekuatan keseluruhan proses. Mereka bertanggung jawab memandu para siswa, merekomendasikan konsep maju, menganalisis problem dalam operasi dagang L, dan merekomendasikan berbagai solusi. Metode pelatihan yang dipakai di Universitas Taobao membangkitkan minat luar biasa di kalangan siswa dan memunculkan hasil berdasarkan persepsi langsung. Dalam proses pelatihan, para pengajar bisa memantau respon siswa dan melakukan penyesuaian dalam iklim pelatihan. Di tengah akselerasi pengembangan teknis dan antusiasme besar terhadap dagang L, pelatihan bisa meningkatkan secara efektif level teknis pada vendor maupun produktivitas kerja. Pelatihan memberikan suatu porsi bagi deskripsi tenaga kerja modal karena hal itu membantu para siswa menggunakan teknologi dan perlengkapan baru. Teori tentang modal manusia memberikan kerangka teoritis bagi peran pelatihan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Teori tentang modal manusia diperkenalkan pada tahun 1962 dengan diterbitkannya sebuah artikel yang ditulis oleh pemenang hadiah Nobel Ekonomi Gary Becker berjudul Investment in Human Beings dalam Journal of Political Economy. Modal-modal investasi awal dalam modal manusia mengukur hubungan antara investasi, yaitu biaya-biaya yang diperkirakan dan manfaat yang diperkirakan. Biaya yang diperkirakan meliputi dua hal berbeda. Biaya pelatihan langsung, misalnya biaya bagi pelatihan dan bahan-bahan serta kompensasi untuk para pengajar, dan biaya pelatihan tidak langsung, misalnya biaya oportunitas pendapatan yang mungkin diterima seorang pekerja dengan berangkat bekerja jika dia tidak ikut serta dalam pelatihan. Keseimbangan biaya dan manfaat ini tidak hanya merupakan sebuah komponen moneter, yaitu upah dan tunjangan kesejahteraan, tetapi juga merupakan unsur-unsur ekonomi mikro, misalnya peningkatan dinamika pandangan pekerja dan peningkatan kadar loyalitas dalam sebuah perusahaan yang memberikan pelatihan. Analisis biaya manfaat sangat dasar ini menunjukkan bahwa seorang pekerja akan memilih pelatihan setelah melihat bahwa manfaat yang diperkirakan ternyata lebih besar dari biaya yang diperkirakan. Stephen
membagi pelatihan ke dalam 3 kategori, yaitu pelatihan umum, pelatihan yang bisa dialihkan, dan pelatihan yang berlaku untuk usaha tertentu. Dalam konteks ini, pelatihan umum berarti pelatihan yang menyempurnakan keseluruhan kapasitas pekerja. Hasilnya bisa termanifestasikan dalam peningkatan para pekerja yang bersangkutan untuk menangani segala macam pekerjaan. Contohnya meliputi pelatihan bahasa dan pelatihan dalam penggunaan komputer. Pelatihan yang bisa dialihkan berarti pelatihan atau keterampilan yang hanya bisa digunakan dalam usaha atau lini bisnis serupa, misalnya pelatihan kejuruan dan pelatihan spesialisasi. Pelatihan yang berlaku untuk kebutuhan usaha tertentu berarti keterampilan dalam permesinan dan perlengkapan usaha spesifik terkait. Macam-macam pelatihan yang disediakan Universitas Toba meliputi pelatihan yang bisa dialihkan maupun pelatihan usaha spesialisasi. Dan kedua pelatihan ini bisa digunakan tidak hanya di platform Alibaba tetapi juga di platform perusahaan dagang lain. Pelatihan tidak hanya bisa meningkatkan pendapatan kerja dan tingkat partisipasi mereka dalam pekerjaan, tetapi juga bisa meningkatkan efisiensi jasa tenaga kerja suatu usaha. Efisiensi pada umumnya diukur sehubungan dengan nilai tambah dan volume penjualan. Dengan melihat statistik Eropa, Brunello mendapati bahwa pelatihan bisa meningkatkan pendapatan pekerja sebesar 12%. Dengan melakukan sebuah survei terhadap anak-anak muda di Amerika Serikat, Flower dan Lines sampai pada kesimpulan yang hampir sama. Darden dan kawan-kawan menunjukkan bahwa efek positif pelatihan tentang efisiensi internet kurang lebih sama dengan peningkatan 2 kali lipat upah seorang pekerja. Teori ekonomi di bidang modal manusia mengungkapkan pentingnya pelatihan. Universitas Taobao mengakui itu dan segera mengambil tindakan, dan hasilnya adalah teladan luar biasa. Ini udah sampai ke halaman 89, jadi dari halaman 82. Besok kita akan membahas tentang masa depan Universitas Taobao. Sekian, bye bye.